Bismillah urang kawitan nyebat asmana nu agung ka Allah Ghafurur sembaheun urang sadaya puji muka Gusti nu nyepeng sadaya alam hakim di yaumul akhir muka Gusti urang tumut nedapi tulumpang jari muka lembaran carita natra tina rumah tangga jimat nangan welas asih antara hidup dua kawit antep tetep tepung rasa dumeling asih mandiri ngancik asih lahir batin sing bisa mulasaran ting trimu puastiku asih kudunya mituh kapanutan siawangi gelis siang jawangi أفلا يتدبرون القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ketua Dewan Pembina yang saya hormati, Bapak Ketua Umum YPPAI Garut, Bapak Arif Supriyadi dan seluruh jajaran pengurus cabang mulai dari Jabodetabek, Bandung, Tasik, Pangandaran, dan Garut yang saya hormati, para ustadz wal ustazah, ikhwan wal akhwat, mulai dari Jabodetabek dan juga dari Bandung, dari Tasik, Pangandaran, dan Garut dan sekitarnya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang berbahagia ini, di majelis taklim YPPAI Garut, alhamdulillah kita bisa berkumpul
dalam rangka menghadiri pengajian rutin 3 bulanan, yaitu tanggal 5 Juli tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita semua ini bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Mudah-mudahan dalam rangka menjalankan perintah Allah ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, sehingga kita semua mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafatul uzma fi yaumil jaza. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan ini kita semua masih diberikan sisa yuswa, sisa umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka menghadiri acara pengajian rutin 3 bulanan. Mudah-mudahan kita berkumpul di majelis ini dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa bersilaturahmi di antara ikhwan wal akhwat, mulai dari ikhwan Jabodetabek, ikhwan Bandung, ikhwan Tasik, ikhwan Pangandaran, dan ikhwan Garut dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini menjadikan tukang lantaran untuk mendapatkan taufik hidayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, dan juga kita juga mendoakan kepada ikhwan wal akhwat yang tidak bisa hadir di malam ini karena ada uzur lahir ataupun uzur batin. Semoga mereka disembuhkan juga sampai mereka bisa bersama-sama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita yang hadir di malam ini, di malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, alhamdulillah pengajian pada 3 bulanan hari ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah, yaitu bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah, amal soleh dan amal jariah, hingga kita bisa menjalankan lebih baik daripada yang tahun kemarin. Amin. Jangan sampai kita semua di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini, melaksanakan amal ibadah seperti tahun yang kemarin, apalagi kalau lebih jelek daripada tahun kemarin. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih, wa man kana sawaan min amsihi fahuwa maghrun, wa man kana syarron min amsihi fahuwa mal'un. Para bapak, miwah para ibu, ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan sekali lagi kita berupaya di tahun yang baru ini kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, sekedar mukadimah dicukupkan.
Mari kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu pengajian rutin 3 bulanan. Acara yang pertama yaitu pembukaan sebagaimana yang telah utarakan tadi. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya yang akan dibacakan oleh Ustadz Usman beserta terjemahnya. Acara yang ketiga yaitu sambutan perwakilan dari Garut, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Aceh Hussein. Sambutan perwakilan dari Bandung, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ayi Jainal. Sambutan dari Tasik mengikuti sambutan dari rekan-rekan. Sambutan yang selanjutnya perwakilan dari Jakarta yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman. Sambutan selanjutnya perwakilan dari Pangandaran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Gio. Sambutan yang terakhir, sambutan Ketua Umum YPPAI Garut yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Arif Supriyadi. Yang selanjutnya acara yang keempat yaitu pembacaan cahaya iman, insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Nain. Acara yang selanjutnya yang kelima tausiah wejangan, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rosyada. Acara yang terakhir doa munajat yang insya Allah akan disampaikan oleh pengersanya Bapak Edi RS. Mari kita lanjut kepada acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Usman. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin, al mukarram wal mutaram, para pengurus YPPAI Pusat Garut, al mukarram wal mutaram, ketua kita Kang Arif, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan lahir batin, dan senantiasa selalu berada dalam lindungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga al-mukarram wal mutaram, para ustadz, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, khusus al-mukarram Ustadz Rosyada, kita doakan juga beliau semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga selalu mendapat limpahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga al-mukarram wal mutaram Bapak EDRS, semoga beliau juga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga senantiasa selalu mendapat curahan rahmat dan karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para ikhwan, akhwat, para hadirin wal hadirat yang sami hadir, juga Mukarram, ada Om Jainal, Om Irwan, dan yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau semua. Semoga kita semua yang hadir di sini juga senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga selalu mendapat perlindungan, ampunan dan karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 102 sampai 104. Ini kayaknya nggak ada injekannya, kurang tinggi nih ya. Ya. Ini yang biasa dibacakan Ustadz Aceng biasa di sini ya. Mohon maaf, ampura. Juga para ustadz ya yang hadir, kita doakan juga semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin, ilmunya juga bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbatum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hukratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Adapun arti daripada surat Ali Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk ayat 103-nya, berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baiklah para ikhwan dan akhwat, mungkin ayat ini atau surat ini seringkali kita dengar dan juga sudah seringkali dijelaskan oleh para ustadz, para guru-guru kita mengenai makna terjemah daripada ayat tersebut. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau mengikuti ajarannya, mau mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita paham semuanya makna takwa adalah imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat kedua yang dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam kitab tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menjelaskan makna al-muttaqin adalah as-shairina ila taqwa. Artinya orang yang sedang berproses menuju takwa. Bimtithalil awamir wa jtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tentunya segala perintah Allah itu sangat banyak. Larangan Allah pun sangat banyak. Nah, al-muttaqin di situ dijelaskan as-shairina ila taqwa. Proses kita dalam menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita kaitkan termasuk hadirnya kita dalam pengajian dari berbagai daerah, ini pun termasuk bukti pengabdian kita, ketakwaan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini disinggung oleh
Kanjeng Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan ada suatu kaum di akhirat yang mana mereka akan dicemburui oleh orang-orang yang ada, oleh para manusia seluruh dunia. Laistu anbiya wala syuhada, yang mereka semua bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Kenapa orang-orang pada iri sama mereka? Karena mereka duduk min mana biril lu'lu, di mimbar-mimbar mutiara, di tempat yang sangat indah, sangat agung, sangat mulia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ul'uf na'rifhum, jelaskan kepada kami ciri-ciri mereka. Alhum mutahabbuna fillah, mereka adalah orang yang saling cinta karena Allah. Min qabaila syatta wa biladin syatta, mereka dari tempat yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, berkumpul dalam suatu majelis, dalam suatu tempat, yajtami'una ala dzikrillah. Mereka berkumpul tidak lain dan tidak bukan dengan niat adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini kita semua termasuk ya dalam hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita tahu di sini hadir dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai wilayah. Nah, karena berbagai macam suku, bahasa, dan wilayah, saya berharap nanti yang berdiri di depan pakailah bahasa persatuan, bahasa Indo. Iya, pokoknya itu aja, nggak jauh. Waktu saya pertama kesini juga mintanya begitu, cuma tetap aja bahasa Sunda lagi guys. Ya mungkin karena biasa nggak apa-apa, cuma kita yang dengar kan bingung, ini ngomong apa. Ya, lebih baik pakai bahasa persatuan sehingga kita yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran, mengambil intisari dari yang disampaikan. Ini mah usul aja, usul. Diterima syukur, nggak diterima ya kebangetan. Nah, ini mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk golongan itu. Kita kumpul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini proses datangnya kita ke sini termasuk proses ila taqwa, menjalankan perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Proses takwa, ittaqullah. Proses takwa. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Kita fokus hadir, iya sesuai pesanan hatur nuhun. Mul, jazakallah. Nah, kalau gini kan kelihatan. Iya, sampai mana tadi? Apa? Oh, jongkok ini proses takwa. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya. Kalau nggak ada halangan, nggak ada rintangan, dengan sebenar-benarnya kita menjalankan perintah Allah, diantaranya adalah hadir di pengajian. Makna dari sudut pandang yang lain. Mungkin kalau secara tafsir udah sering, nggak usah Aceh menjelaskan panjang lebar dan ustaz-ustaz yang lain. Cuma saya ambil lebih fokuslah kepada ajaran kita, kepada majelis kita, bahwa di antara bakti dan bukti kita kepada Allah melalui takwa adalah dengan hadirnya kita di pengajian. Haqqa tuqati, kalau nggak ada halangan, nggak ada rintangan, hadir. Bahkan yang lebih hebat, ada halangan, ada rintangan, tetap hadir lah, itu baru namanya luar biasa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Jangan keburu mati sedangkan kita belum termasuk golongan selamat. Ya, udah lagi nggak peduli dengan pengajian, udah lagi nggak peduli dengan ajaran, padahal kita dalam satu rumpun baiat YPPAI.
Tetapi kesananya seakan-akan kita sudah bisa berdiri sendiri, sudah merasa nggak butuh lagi dengan YPPAI. Jangan sampai, saya masih ingat perkataan Kang Arif tahun kemarin apa kapan itu, jangan sampai YPPAI kayak dinosaurus musnah gitu kan, hangus. Bahaya, ya naudzubillah, kita berlindung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhwan-ikhwan yang lain, akhwat yang lain, semoga pada akhirnya Allah beri keselamatan, ya illa wa antum muslimun. Itu kaitannya ayat yang pertama. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dengan tali Allah maksudnya apa? Apakah Allah punya tali? Kira-kira Allah punya tali enggak? Allah, ini ada orang apa enggak ini? Allah punya tali enggak? Lah tentunya pengertian ini harus ada penafsiran. Artinya apa? Berpegang teguh dengan ajaran, dengan perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, saling bermusuhan, saling iri, saling dengki, saling dendam satu sama lain. Wadhkuru nikmatullah, dan ingatlah kalian akan nikmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuntum a'da'a, ketika kalian dulunya bermusuhan. Ya kalau dari tafsir, dari penjelasan para ulama, dulu kaum muslimin pada masa zaman jahiliyah bermusuhan satu sama lain. Ya seperti suku Aus, suku Hajraj, ada dua suku yang saling bermusuhan selama ratusan tahun. Fa'allafa baina qulubikum fasbatun binikmati ikhwana. Lalu dengan izin Allah, suku yang bermusuhan ratusan tahun tersebut dengan wasilahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhirnya dipersaudarakan. Ikhwana, saudara. Ya, dan juga kemarin udah hasil apa namanya video Kang Iis. Mana Kang Iis? Ada Kang Iis. Beliau ketika kami meminta nasihat bagaimana biar kita bisa terus langgeng dalam ajaran ini, diantaranya pesan beliau, ingat bahwa kita sudah dipersaudarakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ingatlah ketika kalian dulu berada di tepi jurang neraka, api neraka, api kebencian, api kehinaan, api dendam, api kemaksiatan, api dosa, dan lain sebagainya. Lalu Allah selamatkan kalian. Sebelum masuk ke YPPAI mungkin kita banyak perbuatan-perbuatan haram, jauh daripada perintah agama, jauh daripada ajaran Kanjeng Nabi. Tapi setelah dibaiat masuk YPPAI, fa'angqadhakum minha, Gusti Allah menyelamatkan kita. Tapi setelah diselamatkan terkadang kita lupa, bahkan dengan berani-beraninya kita kembali kepada jurang api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kalian mendapat petunjuk. Allah sudah selamatkan dengan adanya kita masuk ke YPPAI dalam suatu baiat. Tapi dalam perjalanan terkadang kita lalai, lupa, sehingga menjauh, bahkan mencari atau membanding-bandingkan dengan ajaran yang lain. Lalu ayat yang selanjutnya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, maka hendaknya di antara kalian ada sekelompok golongan yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ciri orang-orang yang beruntung, ulaika humul muflihun, ciri orang-orang yang beruntung. Mereka yang sudah lagi tidak peduli dengan ini
pengajian, bahkan mereka yang sudah berani membanding-bandingkan pengajian ini yang tentunya kita ngaji, kita paham, kita tahu dalam satu tujuan, visi dan misi, diampuni segala dosa perdosa kita, diterima iman Islam kita, sehingga kelak kita kembali kepada Gusti Allah illa wa antum muslimun, dalam keadaan husnul khotimah. Tapi dalam perjalanan terkadang kita melengos, banyak suatu kejadian peristiwa yang membuat kita seakan-akan tidak butuh lagi kepada Allah, tidak butuh lagi kepada pengajian, bahkan gagal paham dengan bahasa cinta dan kerinduan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara bahasa kecinta dan kerinduan dari Gusti Allah? Yaitu dengan adanya peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita pilu. Ya, kalau di kita disebutnya apa? Karwas, kaperi, kanyeri, wirang, rara, tunggara, dan lain sebagainya. Tapi di saat itu kan terkadang kita merasa Gusti Allah lagi nggak sayang sama saya. Gusti Allah sedang tidak peduli kepada saya. Itu kan karena gagal pahamnya kita kepada Gusti Allah, yang ternyata itu adalah bahasa cinta dan kerinduan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk belajar nangis saja saya awal-awal tuh kadang mikir, itu orang gampang banget nangis, gimana ceritanya sih? Saya kok pengen nangis susah banget. Teman-teman dikit-dikit nangis, belum ada apa-apa nangis. Ya, waktu itu almarhum Wahen ngebahas tentang apa, padahal ngebahas tentang kesyirikan dengan nada yang tegas. Tiba-tiba ada yang nangis, nggak ada apa-apa nangis. Ternyata ketemu tangisan di saat apa? Di saat peristiwa dan kejadian yang membuat hati saya luluh lantah, hancur berantakan. Kayaknya parah banget. Enggak, ini mah ya kejadian sedih lah, memilukan gitu. Justru dengan kejadian itu baru ketemu yang namanya tangisan. Berarti kan peristiwa-peristiwa yang kita alami sesuatu yang mungkin menurut kita tidak enak, tapi justru disitulah bahasa cinta dan kerinduan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin prosesnya seperti itu, diawali dengan peristiwa kejadian, dilanjutkan dengan ingat dosa perdosaan, kita nangis, dilanjutkan dengan merasa kebesaran dan keagungan Gusti Allah, sampai akhirnya ketemu tangisan yang tanpa sebab dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang sedang kita upayakan. Ya, upayakan rasa di mana tidak lagi kerasa apa yang sedang dirasa. Ngerti nggak? Saya juga nggak ngerti ini bahasa dari mana. Apa maksudnya ya? Ya maksudnya apa ya? Curhat, bukan curhat. Ya itulah pengalaman ya. Uniknya ajaran ini seperti itu. Uniknya ajaran ini seperti itu. Banyaklah pelajaran-pelajaran, hal-hal yang saya nggak dapat waktu duduk di bangku sekolah, madrasah, tapi saya dapat di sini. Memang di sini kaitannya lebih kepada yaitu tadi, rasa itu tadi. Ya, kalau udah kaitannya dengan rasa, udah istilahnya udah makom-makom insya Allah min auliyaillah. Ya, karena dalam kitab Naswail Ibad memang dijelaskan bahwasanya inna jami'a awamirillah turja'u ilal amrain, bahwasanya segala perintahnya Gusti Allah itu dirangkum kepada dua perkara. Yang tadi kan menjalankan perintah-perintah Allah. Lah perintah Allah kan banyak. Lah ternyata semua perintahnya Allah itu hanya terangkum, bermuara kembali kepada dua perkara. Yang pertama asyafaqah li khalqi, at-ta'zimu lillah, mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya tadi dibahas sama Kang Adang. Ya, ada sholat-sholatan lah, puasa-puasaan, Islam-Islaman, ngaji-ngajian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum ketemu yang namanya keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat, sudahkah kita merasakan nikmatnya sholat? Sudahkah kita merasakan rasanya sholat?
Di dalam pengajian, sudahkah kita merasakan rasanya ngaji, nikmatnya ngaji? Terkadang kita ngaji pengen cepet-cepet selesai, sholat pengen cepet-cepet selesai, kalah sama orang yang main gaplek, main remi dari jam 9 malam sampai duduk subuh, kuat duduk sila. Ibadah kita kalah. Nah, kenapa? Karena belum ketemu yang namanya at-ta'zimu lillah, keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di kitab kuning yang disusun Om Irwan, salah satu ciri tangisan sejati adalah tangisan yang timbul karena rasa takut hilangnya keagungan Gusti Allah dari dalam diri. Nah, sudah ketemu belum seperti itu dalam ibadah kita semuanya? Sholat kita, ada nggak dalam sholat kita pengagungan kita kepada Gusti Allah, rasa-rasa keagungan dari Gusti Allah? Dalam puasa kita, hadirnya kita di majelis dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, wasyafaqatu li khalqi, yaitu kasih sayang kepada sesama makhluk, ya baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Pokoknya makhluk hidup, ada nggak sifat kasih sayang? Nah, kalau dua ini udah ada di dalam diri seseorang, maka terangkum seluruh perintah Allah pada dirinya. Ya, kalau kita kan terkadang belum, sholat kita masih banyak reng-rengan ya yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Dalam ibadah saja kita masih termasuk lalai, fawailul lil musallin. Yang ngaji aja jangan terus merasa berarti kita sudah baik, sudah benar. Itu aja yang ngaji udah ngerasa gitu lah, gimana kalau enggak ngaji. Yang sholat aja terkadang masih lalai, gimana yang enggak sholat. Yang ibadah saja masih diwanti-wanti dengan ibadahnya, bagaimana yang tidak ibadah. Ya, makanya ittaqullaha haqqa tuqatih, artinya harus sesuai antara perilaku dengan hati. Ya, makanya di sini katanya dulu ada tulisan jagalah kebersihan hati. Kemana Kang Ade karena tulisannya Kang? Ya itulah, ini pengalaman yang saya dapat dari sini. Jadi selain ibadah zohir, justru kita lebih ke dalam kepada ibadah batiniah atau rasa yang tadi telah sedikit saya utarakan. Ya, dari karena ini apa ya, ya kehormatan lah bagi saya untuk menyampaikan 3 ayat ini, yang tentunya 3 ayat ini diantara sudut pandang yang lain yang bisa saya pahami diantaranya seperti itu. Ya, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Bukan dengan ibadah kita justru semakin bangga sama diri, bukan dengan ilmu, dengan pangkat, dengan keustatan, dengan kealiman justru membuat kita menjadi bangga diri, berarti belum haqqa tuqati. Karena ngeri sekali ketika Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Syarah Hikam menjelaskan maksiatun awrathatul lan waftiqaran khairun min taatin awrathat izzan wastikbaran. Kemaksiatan yang dengan maksiat itu seorang hamba merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh akan rahmatnya Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang hanya menumbuhkan rasa ujub dan sombong kepada dirinya. Seakan-akan kemaksiatan lebih baik daripada taat. Udah maksiat aja. Kalau dengan maksiat itu kamu merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh akan rahmatnya Allah, butuh akan ampunan Allah, lebih baik maksiat tersebut daripada keimanan, ketakwaan atau ketaatan yang hanya menumbuhkan rasa ujub dan bangga terhadap dirinya. Nah, ini kan bahasa ekstrem, ngeri. Tapi kesimpulannya bukan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita ittaqullah, bertakwa kepada Allah di dalam sholat kita, dalam segala ibadah kita, haqqa tuqati, harus benar-benar lahir dan batin, batinnya pun harus diibadahi. Ya, dengan cara semakin banyak ibadah kita, semakin kita menjalankan taat, maka hati ini semakin merasa hina di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa diri lebih mulia daripada yang lainnya. Ya, dilanjutkan dengan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai.
Jangan saling iri, saling dengki dan lain sebagainya, karena kita sudah dipersaudarakan, satu udara gitu. Ya, sudah dipersaudarakan oleh Gusti Allah seperti kaum Muhajirin dan kaum Ansor dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Gusti Allah terus menanamkan kecintaan kita satu sama lain karena Allah, yang membangkitkan semangat kita dalam ajaran ini, dalam memajukan dan memperjuangkan tongkat estafet perjuangan daripada Bapak Ki Haji Raden Yoyo Sunaryo almarhum dan juga para pendahulu-pendahulu yang lain. Semoga kita bisa membuktikan ya bahwa kita adalah anak didik ya, walaupun saya mungkin nggak ketemu langsung, cuma dari Om Irwan ya ketemu Bapak, Om Jena juga ketemu Bapak. Ya insya Allah bersama-samalah kita masih memperjuangkan ini ajaran. Waalaikumsalam. Ya, iklan dulu. Nah itu. Ya, jadi kaitannya mungkin yang saya ambil dari sudut pandang seperti itu, dan saya berbicara seperti juga dengan mengharap pertolongan dari Gusti Allah. Semoga Gusti Allah khususnya bagi saya yang menyampaikan memberi kekuatan lahir dan batin, memberi karunia anugerah untuk bisa jejak dalam ajaran ini, mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita, dan semakin Allah tanamkan kecintaan kita satu sama lain, kebangkitan YPPI. Insya Allah kita berharap kepada Gusti Allah semakin dekat ya, karena bersatunya kita sesama ikhwan satu sama lain, dan juga kita berharap berdoa kepada Allah agar di bulan yang mulia ini tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, ini min asyuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini bertepatan dengan malam 10 Muharram ya, termasuk malam-malam istimewa yang diistimewakan dengan diisi dengan hal-hal yang baik, dengan diisi dengan ibadah-ibadah yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu aja, nggak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak salah dan khilaf, saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah dari apa yang telah saya sampaikan, semoga saya pribadi bisa mengamalkan, dan juga untuk kita semua semoga dipersaudarakan bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat, dan YPPI insya Allah akan semakin dekat dengan kebangkitan, artinya semakin semarak, semakin makmur, semakin maju, semakin sukses ke depannya. Saya akhiri, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.